I saw a girl with golden hair and wished I was as fair when suddenly. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, halo Umi, halo adek, halo Anan. Kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di jalanan ya. Maksudnya yang bekerja di jalanan, baik itu sebagai pengamen, sebagai tenaga kebersihan jalan. Tapi kita lebih utamakan nanti berbagi dengan saudara-saudara kita yang bekerja di jalanan sebagai kebersihan, membersihkan rumput-rumput, membersihkan sampah. Karena dengan usaha mereka lah, dengan tenaga mereka lah, kota Padang ini indah dan perlu kita kasih apresiasi. Kita beri mereka minumannya kak, nggak mahal-mahal karena kita juga belum jadi orang kaya. Kita hari ini hanya jadi orang kaya hati, ya kan Mi? Ya, jadi kita belinya beli apa kak? Sosis. Hah? Nanti kita beli minuman, beli makanan, beli sosis. Nanti kita beli cendol. Ya, kita cari. Ya, nanti kita beli cendol, ya, minuman yang dingin-dingin, ya, sosis, iya sosis juga untuk Anan ya. Nanti kita beli cendol ya Mi, yang dingin-dingin, terus kita bagi dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang bertemu di jalan. Oke Mi, siap Mi, sepakat kak? Oke kak, ya, sesuai dengan channel kita apa namanya? Hidup berbagi. Ini dia hidup berbagi. Jadi kita coba berbagi dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau penghasilan kita di YouTube sudah besar, nanti kita mencoba lagi berbagi dengan hal-hal yang lebih besar. Oke kak, setuju kak? Setuju. Oke, setuju Umi? Pahalanya banyak. Apa kak? Pahalanya banyak. Pintar, pahalanya banyak. Uni hebat. Kemudian apa lagi? Keutamaan berbagi? Sosis. Sosis. Orang membahas keutamaan berbagi, ini malah ngomong sosis. Hah? Pintar. Iya pintar, Anan pintar. Oke pemirsa, sebelum kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang kita temui di jalanan, ya, dengan pekerja, dengan yang minta-minta, dengan pengamen dan sebagainya, saya mempunyai cerita. Ya, cerita ini cerita nyata, tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat. Ini bukan saya pamer ya, menceritakan saya orangnya baik, suka berbagi, tidak. Tetapi saya ingin menyampaikan ini bisa ditiru oleh adik-adik saya yang masih mahasiswa, baik di Jakarta, di Mesir. Ketika kuliah di Mesir, suatu hari saya sholat asar di masjid, namanya Masjid Al-Faruq, ya, tempatnya di Haisadis, di Madinatun Nasr. Ketika itu saya sholat asar berjamaah. Ketika keluar dari masjid, saya melihat ada seorang bapak-bapak dengan kondisi kaki yang tidak sempurna. Dia istilahnya agak pincang gitu. Dia mengadahkan tangan minta uang sambil berkata minta makan. Jadi ketika itu ketika itu saya tersentuh, saya
saya akan menangis melihat kondisi beliau bapak ini. Jadi saya periksa uang di saku, ternyata hanya tinggal 5 pon. Dan di rumah ketika itu tidak ada sedikit pun. Dan itu akhir-akhir bulan, dan uang beasiswa juga sangat minim. Ya. Jadi saya pikir-pikir, membantu bapak ini lebih utama daripada kebutuhan saya. Saya mungkin bisa numpang dengan teman-teman yang lebih, bisa pinjam uang teman, tetapi bapak ini dengan kondisi seperti ini mungkin dia tidak bisa apa-apa. Maka tanpa pikir panjang, uang 5 pon ini mungkin harganya 5 pon hanya 10.000 ya. Langsung saya berikan tanpa pikir panjang. Setelah saya berikan, saya tidak lihat lagi ke belakang. Saya ikhlas gitu, berusaha untuk ikhlas. Namun apa yang terjadi pemirsa, teman-teman semuanya ya, setelah sholat Isya ya, sholat Isya saya di masjid itu juga, pulang, ketika sampai di rumah ternyata ada telepon ya, telepon berbunyi. Kemudian saya angkat, kemudian dia mengatakan saya adalah Abu Ubaidah ya, Abu Ubaidah. Kemudian saya tanya, ya, hal min khidmah, apa yang perlu saya bantu? Kemudian dia bilang, saya ingin bertemu dengan Anda ya. Jadi ketika itu saya bingung juga, kok tiba-tiba ada orang Arab ya, ingin bertemu dengan saya. Ada rasa khawatir juga, cemas ya, karena kita orang asing di sana, menjadi bulenya ya. Jadi dia ingin minta bertemu, tetapi saya tetap berusaha ingin menjadi orang yang bisa santun, bisa bergaul dengan siapapun. Kemudian saya penuhi, dia minta bertemu di depan masjid tempat tadi. Dia minta bertemu. Kemudian ketika saya berjalan ke masjid, saya melihat ada mobil yang sangat bagus berdiri di depan masjid. Luar biasa. Saya berdiri di depan masjid sambil telepon lagi. Saya mengatakan, "Aina anta ya Syekh?" Nah, di mana kamu? Kemudian dia mengatakan, "Saya di dalam mobil yang ada di depan masjid." Masya Allah, hati saya langsung bergetar. Saya tidak ada terpikir uang sedikit pun, hanya bergetar saja. Ternyata orang yang ngajak bertemu dengan saya itu bukan orang biasa, tetapi orang kaya ya, punya mobil bagus. Kemudian saya menuju ke mobil, kemudian dia buka kacanya, dia berkata, "Tafadhol, tafadhol, udkhul." Masuk katanya. Jadi ketika saya masuk mobil itu, dia berkata, "Hai, namshi syuaya." Kita berjalan sedikit. Kita berjalan sebentar, dia buat keliling, sambil jalan itu dia cerita. Dia mengatakan, "Kami kagum dengan Anda." Ya. Kemudian saya bilang, "Kenapa? Padahal kita baru kenal. Saya mendengar engkau seorang pelajar yang sungguh-sungguh. Saya mendengar engkau seorang penghafal Al-Quran. Dan engkau juga pernah jadi imam di Masjid Ar-Rasul. Masjid apa namanya? Lupa, Masjid Nur Muhammadi. Engkau pernah imam di salah satu masjid di Mesir." Ya, saya bilang seperti itu. Jadi saya dikasih nomor Anda oleh saudara saya, teman saya. Jadi saya hari ini ingin mengeluarkan zakat penghasilan saya. Ingin mengeluarkan hasil zakat dari saudara-saudara saya. Ternyata zakat ini bukan dari pribadinya saja, tetapi dari dia dan saudara-saudara yang lain. Pemirsa, tahukah singkat ceritanya? Apa inti cerita ini? Uang 5 pon yang saya keluarkan ya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Saya mengeluarkan uang 5 pon ya, senilai Rp10.000. Ternyata malam harinya setelah sholat Isya langsung diganti oleh Allah dengan uang 5.000 pon senilai 10 juta rupiah. Saya keluarkan uang membantu orang yang membutuhkan 5 pon sore hari,
malam setelah sholat isya langsung diganti dengan 10 juta. Masya Allah. Ketika itu saya langsung kaget ketika bapak ini memberikan saya uang 5.000 pon. Dia katakan, ini saya mengeluarkan zakat saya dengan saudara-saudara saya, silakan dimanfaatkan. Kemudian saya bilang, saya beasiswa saya nggak sebanyak ini, Syekh. Lalu apa jawabannya? Nggak apa-apa, ambil saja. Kalau seandainya berlebih, silahkan bagi dengan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Akhirnya saya ambil 3.000 pon, 2.000-nya saya bagikan lagi. Begitu motivasi saya berbagi dengan sahabat-sahabat saya. Apa itu? Jadi pemirsa, sahabat hidup berbagi, dari kisah yang saya ceritakan ini, kalau kita suka berbagi, kita mudah memberi, maka pintu rezeki kita itu akan terbuka dari berbagai arah. Mungkin kita membantu si A, bukan berarti yang membalas kebaikan itu bukan si A. Bisa jadi dari si C, si D, si E. Wow, ini ada makanan. Berapa satu, Dek? Berapa, Cik, kau? Apa? Dua-dua Kok sapi ke? Today upon Abasa I saw a girl with golden hair and wished I was as fair. Today upon Abasa I saw a girl with golden hair and wish. Dapat satu. Kasih tambah satu lagi. Kasih satu lagi, Pak. Today upon Abasa I saw a girl with golden hair and wished I